Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Swan Official, teman-teman. Nah, kali ini kita akan coba jalan-jalan malam. Hari ini setup kamera kita taruh di helm ya, agar kita kelihatan untuk setup depannya. Kalau kemarin kita menggunakan setup di samping, sebenarnya bagus, cuman kita tidak terlihat untuk bodi depannya ya. Jadi kita coba menggunakan setup kali ini, kita menggunakan setup ditaruh di helm. Ini saya akalin, jadi helm kacanya itu saya lubangin, terus saya baut untuk naruh kameranya ya. Flash. Nah, ini kita melintasi lagi di Jalan Sukarame, tepatnya di mana ya? Sukarame ini mana ya? Ya pokoknya di jalur biasa kita lewat lah. Karena hari ini kita soan tadi main tempat kawan, pulangnya kita coba ngonten lagi seperti biasanya, teman-teman. Ini adalah jalur seperti biasanya. Nah, nanti coba kita akan melewati jalur yang agak sedikit berbeda. Kita akan coba lewat atas flyover. Nah, kita akan menikmati lintas dari flyover Pekor ya, Pekor Wayadin. Kalau kemarin kita lewat bawahnya ya, lewat Jalan Soekarno-Hatta ya, tapi tetap tembusnya di Jalan Soekarno-Hatta. Tapi kita untuk lintasnya kita coba lewat lintas ini di flyover Pekornya. Nanti kita akan coba menikmati suasana malam hari di Kota Bandar Lampung ya. Nah, ini tepatnya malam ini saya ngonten di jam 12. Kebetulan jam 12 malam. Jadi kita nanti bisa menikmati suasana Kota Bandar Lampung di jam 12 malam. Seperti apa situasi, seperti apa kondisi jalan waktu malam hari, apakah nanti ramai atau sepi di jam 12 malam ini. Nanti kemungkinan untuk yang ramai itu yang pas di Pekor itu, karena di samping jalan itu nanti ada ini kafe yang di pinggir jalan itu. Ini karena jalurnya sepi ya, kita lewat saja lampu merahnya, karena juga jalurnya sepi, jadi ya nggak apa-apa. Nah, ini kita sudah sampai di mana ya? Ini jalur mana ini? Di SMP ini, SMP Muhammadiyah, SMP PSD ini. Pokoknya tepatnya yang di lapangan itu, lapangan yang sekarang sudah mulai di pagar, karena mungkin untuk menjaga kenyamanan dan keamanan juga kali ya. Lapangan itu udah mulai dipagar, ini lapangan sini, teman-teman. Dan ini adalah situasi malam hari di luar lingkup jalan, masih masuk Sukarame ini sebenarnya. Masuk ke daerah Sukarame. Biasanya kalau jam segini emang dia agak sepi ya. Tapi biasanya juga jam segini pun masih sekolah. Acer. Nggak kelihatan jalannya, guys. Sampai ada lubang segede gitu kita tumbur. Dan yang belakang juga ikut tumbur. Karena situasi malam hari itu membuat nggak terlihat jalannya. Jadi kita jalan santai saja sambil menikmati nuansa malam di Kota Bandar Lampung. Ini kebetulan tadi
kita lubang ya, lubang segede itu nggak kelihatan, dan akhirnya yang belakang juga ikut masuk ke lubang. Aduh, kalau udah malam ini kebetulan kacamata tak lepas teman-teman, karena kalau saya pakai kacamata di malam hari terus ditimpa kita pakai kaca helm, jadi tidak terlihat, jadi kayak ngebayang gitu loh, makanya saya lepas. Ya walaupun agak sedikit remang, tapi masih mending kita nggak menggunakan kacamata daripada kita menggunakan kacamata ya. Nah ini kita sudah di dua jalur korpri ya, korpri apa ini? Pokoknya nanti yang tembusannya itu ke Pekor. Kalau kita lurus ke Tanjung Karang, kalau kita belok kanan itu ke arah Raja Basa terminal, kalau kita ke arah kiri ke Pelabuhan Bakahuni. Nah ini kalau kita melihat untuk situasi di malam hari melewati sini ini indah banget teman-teman, sangat-sangat apa ya, bagus lah. Kelihatannya lampu-lampu, lampu kota, lampu jalan itu sangat-sangat bagus kalau kita ngeliat dari malam ya. Entah kelihatan nggak tadi kamera ini. Ini kalau untuk ini kelihatan ini banget, bagus banget. Nah kita coba akan lewat sini saja untuk memotong jalan ya, karena kalau lewat sana kita muternya terlalu jauh teman-teman. Dan kebetulan juga di sini nih nggak ada motor ya, jadi kita lewat sini saja. Nah, karena malam ini, kalau nggak malam saya nggak berani lewat sini karena kebetulan ini malam, jadi untuk lalu lintasnya di situ juga sepi ya. Nggak apa-apa kita lewat sini untuk memotong waktu lah, memotong waktu kita biar cepat sampai ke rumah. Kalau kita harus muter ke sana itu putar baliknya jauh banget teman-teman. Kayak kemarin itu saya coba lewat sini, begitu saya lewat sana putar baliknya lumayan jauh. Nah ini kita sudah sampai di Jalan Soekarno Hatta ya, tepatnya di Pekornya dan dekat dengan sekolah SMA Gajah Mada. Ini tumben jam segini ini sepi banget. Biasanya masih banyak mobil-mobil besar yang melintasi daerah sini. Ini malah yang sebelah kanan yang masih banyak mobil-mobil melintas ya. Karena kalau untuk arus ke arah Panjang sana itu banyak kendaraan-kendaraan besar yang melintas, karena di lingkup Panjang itu banyak ini pabrik, banyak gudang-gudang, jadi banyak mobil-mobil yang melintasi di areal situ itu teman-teman. Nah kalau untuk areal sini ini biasanya jam segini juga masih ramai, ini kebetulan sepi ini jam segini nih. Biasanya jam segini ini sudah ramai loh, masih ramai kan, sudah ramai mobil-mobil besar yang melintasi areal sini gitu, harus balik ke arah Raja Basah ya. Jadi untuk mobil-mobil besarnya mungkin dia transit banyak dari arah yang terminal ke Panjang. Untuk arah yang dari Panjang ke terminal sudah dari jam tadi ya. Ini karena sudah jam 12 lewat. Aku tadi pulang dari jam 12 ya. Ini paling sekitar jam 12 lewat berapa gitu. Jadi untuk kendaraan juga sepi. Nah enaknya kita jalan malam melintasi lewat sini tuh nyaman teman-teman, jalannya juga lebar terus sepi, nggak banyak kendaraan yang melintas, jadi ya kita enak gitu loh, mau bawa santai, mau kita bawa ngebut juga enak. Nah kalau ini ini mobil besarnya nih. Biasanya kalau pas ramai itu mobil-mobil besar gini nih banyak di sini teman-teman yang melintasi gitu loh. Ini cuma karena mungkin nggak ada anteran mungkin kali ya, makanya jadi agak sepi. Ini kita jalannya agak santai saja karena kita sambil menikmati nuansa malam di Kota Bandar Lampung, tepatnya juga di Jalan Soekarno Hatta ya. Kalau Soekarno Hatta ini sudah masuk Bandar Lampung sih, karena dia Tanjung Seneng itu sudah
masuki perbatasan ya, antara Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Kalau Waikandus itu dia masih, Waikandus itu Bandar Lampung bukan ya? Hanya kalau nggak Bandar Lampung, Lampung Selatan deh. Cuman kurang tahu juga sih. Cuman kayaknya sih ya sudah Waikandus itu, oh Waikandus itu masuk Bandar Lampung kayaknya. Apa Lampung Selatan ya? Ah, salah. Lupa saya ya, kurang paham juga. Nah ini buat teman-teman yang pernah melintasi daerah sini atau jalan sini, nanti bisa diskusi di kolom komentar teman-teman. Ini sudah mulai banyak mobil besar yang melintasi ya, melintasi jalan sini. Nah itu untuk tronton, kadang-kadang kita kalau untuk jalur ini kita skip saja lah, ya salib saja, karena kayaknya agak pelan dia jalannya. Nah, ini kondisinya kayaknya ban belakangannya kayaknya masalah ini guys. Numpur lubang tadi ini kayak agak geer gitu loh, agak geer sedikit, makanya ngeri juga saya ini mau ngebut. Karena kalau di bawah ngebut nih, semakin ngebut ban belakangnya kayak semakin goyang nih, kayak apa ya, kayak rasanya itu nih kayak jalan di jalan licin gitu loh. Bocor apa enggak ya? Tapi mudah-mudahan enggak sih. Tapi kalau bocor harusnya ada dari tadi ya. Tapi ini agak gear sedikit aja nih. Kalau di bawah ngebut ya gear sedikit. Ya mudah-mudahan enggak ada apa-apa lah. Mungkin karena tekstur jalannya juga kali ya. Tapi biasanya aku melintasi daerah sini malam juga nggak masalah loh teman-teman. Ini bisa lihat lagi kita sama si tronton tadi. Nah tuh panjang. Ini biasanya kalau pas ramai itu mobil-mobil begitu itu yang sering lewat. Apalagi kalau kita jalan di pagi hari ya, di pagi hari itu tepatnya jam 10 itu. Kalau kita mau ke arah Panjang, itu mobil-mobil seperti itu, mobil-mobil yang ini banyak sekali yang melintasi. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak fokus ya itu bisa ngeri juga sih. Aku dulu itu kalau jalan dari sini ke arah Panjang, kalau nggak pakai motor matic sampai sekarang itu masih apa ya, kagol loh, masih ada kayak ngeri gitu loh. Cuman kalau kita pakai matic kan karena kita nggak masukin gigi ya, karena otomatis kan, jadi ya kita mau nyalip mobil gede juga is okay gitu loh. Cuma kalau untuk kayak waktu itu saya pakai motor Supra itu agak ini juga, saya mau nyalip mobil gede aja udah nggak berani karena takut kesalip apa enggak gitu, takut tenaganya sampai apa enggak gitu. Jadi makanya aku kalau naik motor Supra aku dulu itu jarang banget aku mau nyalip mobil gede gitu loh, mobil gede itu jarang banget gitu loh, karena ya itu tadi kita agak ngeri lah untuk ininya, untuk apa, nyalipnya gitu loh. Nah ini kita sudah sampai di ini, untung bukan ya, untung ini ya. Oh ya, untung Suropati ya, kita sudah sampai di Untung Suropati. Itu ada yang bakar-bakar apa ini, bakar sampah kayaknya. Nah ini adalah flyover Untung Suropati. Yang melintasi daerah sini boleh sekali lagi didiskusikan di kolom komentar teman-teman. Dan buat teman-teman jangan lupa yang ingin mensupport Swan Official boleh dengan cara like, share, komen, dan bisa di subscribe. Itu saja sih. Nah kita akan coba melintasi daerah flyover Untung Suropati. Nah ini situasinya ini sangat sepi banget karena sudah memasuki jam malam. Jadi untuk situasi dari jalan flyover Untung Suropati itu sangat sepi teman-teman, karena sudah jam 12 malam ya. Tapi biasanya juga masih ramai biasanya. Ini kenapa kok di hari ini nih
melintasi sepi ya, mungkin karena awal kerja ya, Sabtu hari Senin kan, malam Selasa ini, dan ini sudah masuki Selasa pagi, tepatnya jam setengah 1 pagi. Jadi mungkin orang lelah habis kemarin weekend, terus mulai kerja, mau keluar-keluar mungkin males, makanya jam 12 sudah mulai geser tidur pada istirahat kalian. Buat teman-teman yang masih berlalu lintas di jam malam, harap berhati-hati ya, karena musibah kita nggak pernah tahu. Jadi harap berhati-hati teman-teman. Masuk tuh tipis sembarangan. Kita sudah masuk di Untung Surawati ini, tepatnya di Jalan R.A. Bashid ya. Masuk ke Jalan R.A. Bashid. Nanti kita akan tembus ke Jalan Padat Karya. Kita akan lewat Jalan Padat Karya. Jalan lintas kita kalau ingin ke Kias ya, ke Jalan Cendana. Jadi kita melintasi 3 jalan, yang 4 jalan, karena yang jalan ke rumah itu kan Jalan Sri Krishna, terus maju dikit sampai jalan perempatan itu kita melintasi Jalan Padat Karya, terus di perempatan pertigaan kita memasuki Jalan R.A. Bashid. Nah terus lurus lagi, terus belok ke arah Gias itu kita melintasi Jalan Cendana 2. Jadi kita ke Gias itu melintasi 4 jalan teman-teman. 4 jalan, Jalan Sri Krishna, Jalan Padat Karya, dan Jalan R.A. Bashid. Kemudian melintasi Jalan Cendana 2. Itu tepatnya pas lintas terakhir kita sampai ke kios di Jalan Cendana 2 ya. Ini kemarin itu kan aku kan nge-review jalan itu kan, Jalan Cendana itu jalannya kan cukup lumayan parah itu kerusakannya. Bahkan kan ada di konten-konten shop itu juga aku mereview kan, sebenarnya review Jalan Cendana itu. Dan kemarin waktu aku upload juga di Facebook, katanya sudah diajukan dan sudah di ACC untuk perbaikan Jalan Cendana. Ya mudah-mudahan cepat terrealisasi ya, karena jalan itu adalah jalan lintas orang-orang yang dari Bandar Lampung ingin membeli sayur-sayuran untuk dijual lagi. Itu untuk ke Jatimulyo mereka melintasi Jalan Cendana itu. Dan jalan itu kalau sudah masuk di musim penghujan itu sudah tergenang air yang kayak kolam gitu. Makanya motor ini kayak di awal tadi itu padahal baru dicuci, terus kemarinnya hujannya padahal nggak lebih aman lah. Terus hari keduanya juga hujan, ya itu langsung jadinya kayak gitu motornya. Saking lubangnya banyak gitu loh. Bahkan kalau pas melintasi malam itu kan, aku pulang dari kios laundry itu kan, melintasi udah bawa barang banyak, susah, banyak lubang lagi. Nah itu yang susah kitanya teman-teman. Nah ini nggak tahu nih sudah berapa menit ini. Tak bawa santai soalnya, karena tadi ngelihat setelah nabrak lubang tadi itu, motor kita itu kayaknya agak geor ban belakangnya. Kayaknya ini harus diganti ini deh, bearing itu kayaknya untuk yang belakang. Yang depan juga kadang-kadang tuh juga kadang kayaknya kena juga pas setirnya, tapi mudah-mudahan enggak sih ya. Padahal kalau kita bawa barang banyak itu akhirnya kok nggak geor gitu loh. Tapi begitu kita cuma bawa badan doang, kadang kerasanya ya, ban belakang itu kayak agak geor gitu loh, apalagi kalau pas melintasi jalan licin gitu, kalau ngebut. Tapi ini sudah mulai normal ini bannya, mungkin karena tadi tekstur jalannya kayaknya licin gitu loh jalannya, jadi kayak kelihatannya kayak bannya yang geor. Tapi ini udah sampai jalan kering,
dan teksturnya ini nggak halus, jadi kayaknya geyer juga nih Mas. Agak sedikit sih, sedikit kerasa, nggak kayak tadi. Kalau tadi itu kayak kita mau ngebut itu kayak ngeri loh, kok geyer banget gitu. Ini udah agak karena mungkin jalan ini kering ya. Kalau tadi itu kan jalannya walaupun kering tapi jalannya itu kayak halus banget itu. Ibaratnya ban motor itu kayak bannya itu halus gitu loh. Pernah teman-teman tuh melintasi jalan yang seperti itu gitu loh. Jalannya itu sampai aspalnya itu halus banget. Jadi ketika kita bawa motor itu kayak kerasanya ban kita tuh gear gitu loh. Padahal ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Kayak waktu itu juga kayaknya kok ban yang gear, kita tak periksa ya aman. Apa mungkin ini kurang angin kali ya. Coba lah nanti kita cek sound, sampai rumah kita cek sound dulu apakah ini rampung selesai. Nah ini pemudi Bayur, mereka nongkrong di perempatan karena kebetulan ada salah satu juga yang pemudanya itu buka usaha nasi goreng, jadi tempat base camp lah, anak-anak ngumpul di situ. Nah ini kita sudah sampai rumah, sebentar lagi kita sudah sampai rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir perjalanan kita sampai ke rumah. Alhamdulillah selamat sampai tujuan, berkat doa kalian semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa buat teman-teman yang ingin support channel ini bisa dengan cara like dan subscribe ini ya. Oke, terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.